Mm. Nah, saya main sendiri waktu itu kalau nggak salah jackpotnya 2 juta kalau nggak salah Mas. Ya akhirnya dari sana mulai dah otaknya pot main judi juga. Dapat sekitar habis itu maksuin di 1.200 berapa? 6 juta Mas. Tak lanjutin main malam itu meledak dari 6 juta itu sampai ke 12 juta kan. Habis itu karena sibuk lah hampir kalau nggak salah setelah habis maksuin itu lagi 4 harinya main lagi modal 2 juta kan dikasih maksuin lagi Mas. Kalau Hmm. nggak salah itu totalnya keseluruhan Mas ya dari 12 juta itu totalnya 56 Mas. Bayangkan loh dari modal 7.000 kan. Kade tinggal di mana di Bali? Di Ade tinggal Bali, di Bali. Tabanan Bali Mas. Tabanan Bali. Oke, siap. Di situ banyak pemain ya? Kalau di sini kalau tempat tiang sih ya dikit Mas. Kalau dulu waktu masih kerja koperasi itu banyak Mas. Oh, iya, iya, iya. Oke, siap. Awal kenal itu tahun pas COVID kan bos tiang tuh kena COVID ya akhirnya di apa namanya tuh di rehab selama 2 minggu kan. Nah karena udah gak ada kerjaan, mumutnya nggak bisa, akhirnya ya iseng-iseng minta link ke teman kan. Nah, ke nasabah, akhirnya dikasih link. Habis itu coba-coba aja dulu Mas. Kalau nggak salah itu deponya yang pertama 25.000 loh Mas. Mm-mm. 25.000 tapi nggak di slot mas, nggak kenal slot dulu soalnya kalau tiang sukanya tuh di togel mas. Mm. Di Ya, togel online tuh kan. ya, Ya ya. kan Oke. kalau kalau di Kadek online ceritain aja terus. Heeh. katanya kan lebih banyak dapatnya gitu loh ya akhirnya Mm. ndak depo 25.000 pertama zong. Mm. Habis itu zong lanjut lagi lanjut singkat cerita udah bisa kerja nih udah mulai bisa kerja. Tak ngobrol-ngobrol lah sama nasabah yang sudah lama kenal kan. Mm. Ada itu nasabah tiang asli dia tuh kelungkung mas. Bisnisnya dia di Bali tuh kan banyaknya tuh pariwisata buat rengkar-rengkar mobil tuh kan. Ya. Habis itu tak tanyain, tapi waktu pertama tak tanyain dia tuh cuma ngasih menangnya aja loh mas. Katanya di slot dia menang sampai 60 sampai Mm. ya di atas 100 lah. Ya tak kan Mm. tak percaya dikasih dah dilihat gininya mas. Apa namanya tuh withdrawnya tuh mas. Habis itu dia memang benar mas withdrawnya tuh ada yang 80 ada yang di atas 50 lah. Ya akhirnya tergiur saya mas. Singkat cerita karena yang kerjanya di jalan kan setiap hari itu dapat uang jalan. Terus top up akhirnya kenal slot itu di akhir 2021 mas. Akhir 2021 kenal slot masih waktu itu betnya ya 200 betnya masih mas. Nggak dapat kemenangan mas hampir kurang lebih 3 bulan loh. Top up sehari itu hampir 50 100 gitu loh kecil-kecil mas masih kecil mas. Mm. Mm. Ya akhirnya seingat saya 2022 kalau nggak salah bulan 3 ya mau hampir mau nyepi tuh Mas. Mau nyepi kan ya kalau di Bali kan banyak bikin ogoh-ogoh kan gitu Mas. Mm. Mm. Kumpul-kumpul sama teman-teman ya sama teman-teman dia itu di Bali Banjar namanya Mas. Kalau teman-teman tiang sih di sini jujur ya Mas ya sampai sekarang sih nggak ada loh yang kenal itu loh kalau karena saya kan sering di jalan gitu akhirnya ketemu-ketemu orang-orang jauh tuh. Mm. Nah, saya main sendiri waktu itu kalau nggak salah jackpotnya 2 juta kalau nggak salah Mas. Ya akhirnya dari sana mulai dah otaknya pot main judi akhirnya togel tak tinggalin. Nah, togelnya itu tak tinggalin, beralihlah ke slot sama roulette kasino tuh Mas. Mm. Ya habis itu gini karena semakin panas kan Mas, top up 50 100 nggak terasa kan, akhirnya tambah top up lagi tambahnya ya mungkin perharinya tuh 100 kadang-kadang 200 gitu loh Mas. Ya. Habis dari kemenangan 2 juta itu nggak lama Mas, nggak dapat anu lagi Mas, jackpot. Akhirnya sempat berhenti itu Mas, 3 bulan kalau nggak salah, berhenti 3 bulan, fokusin kerja, kerja sih untung sih waktu itu belum belum ada utang Mas. Nah, ini feel-nya yang meledak. Karena akun udah lama nggak dibuka, kan dapat itu rollingannya, Mas. Ya. Nah, Terus ngobrol aja. kalau nggak salah itu yang kan punyanya 3 akun. Mm.
akun yang pertama dapat rollingannya itu 15.000, yang kedua dapat 7.000, yang ketiga dapatnya berapa ya? 20 kalau nggak salah. Nah, itu kan nggak bisa Mm. ditarik, Mas. Kalau di akun tuh paling sedikit tariknya kan 50.000 kan. Ya. Akhirnya tak mainin. Nah, ini Mas Imam boleh percaya atau enggak ya? Yang tak bilang akun yang kedua tadi kan 7.000 kan? Mm. Tak mainin slot waktu itu memang bener Mas, uang nggak punya kan. Gimana sih caranya ini digandain uang 50.000 kan? Tak iseng buka akun lagi, ternyata ada isi rollingannya kan. Tak 20 tak mainin hancur. Yang pertama tak mainin hancur, nah masih yang 7.000 kan. Karena pas dibuka itu lupa saya mindah anunya Mas, apa namanya tuh, bettingannya. Kalau bettingan pertama masuk kan 1.200 kan. Mm. Nah, habis itu baru tak tekan dua kali itu langsung dapat anu Mas, apa namanya tuh, skater Mas. Dapat skater, habis itu maksuin di 1.200 berapa? 6 juta Mas. Mm. Nah, 6 juta dulu. Nah, habis itu kan udah seneng Mas, seneng. Nah, ini kebetulan Mas maunya tak tarik. Soal waktu itu tuh belum merambah besar loh Mas yang bisa narik lewat Dana tuh belum Mas. Tak tarik Mm. di teman, teman tak di rumah kan. Benar-benar waktu itu masih punya uang 50.000. Nah, karena teman nggak di rumah, tak lanjutin main malam. Itu meledak dari 6 juta itu sampai ke 12 juta kan. Mm. Nah, habis itu besoknya lagi main-main sampai subuh loh Mas. Mm. Sampai Ya, ya, subuh. ya. Akhirnya sampai subuh tuh mainin-mainin dari 6 juta jadi 12 kan ningkatnya 6 juta. Mm. Eh, Besoknya tak tarik itu 10 juta kan. Mm. Karena tiang nih di basic di koperasi, uangnya itu tak cariin nasabah Mas. Mm. Tak cariin nasabah kan ada tuh nasabah mingguan-mingguan tuh Mas yang kayak koperasi apa namanya tuh yang Kupang tuh kan. Mm. Tak cariin koperasi habis itu, tak cariin nasabah, dapatnya nasabah kalau nggak salah itu 12 orang. Biar ada pemasukan lah lagi 2 juta tak tak anu tak sisain di akun kan. Mm. Habis itu karena sibuk lah hampir kalau nggak salah setelah habis maksuin itu lagi 4 harinya main lagi modal 2 juta kan. Modal 2 juta dikasih maksuin lagi Mas. Kalau Mm. nggak salah itu totalnya keseluruhan Mas ya dari 12 juta itu totalnya 56 Mas. Mm. Bayangkan loh dari modal 7.000 kan. Mm. Nah, habis itu karena tiang pakai akun Dana per bulan itu kan limitnya cuma 20 kan. Mm. Nah, tak tarik itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan tak tarik, akhirnya terkumpul uang kalau nggak salah itu 38.500 Mas. Nah, 38.500 yang 10 juta tadi udah tak cairin kan ke nasabah-nasabah kan. Mm. Nah, punya teman singkat cerita, teman yang bilang tadi dari Kelungkung itu ngajak bikin koperasi yang ada izin. Ya. Nah, yang ada izin kan itu berhubungan ke BPD loh Mas, hubungannya ke BPD. Waktu itu di misalnya ngecuk Mas, masing-masing itu kan kita cari 5 orang, kita bergabung 5 orang kan. Mm. Masing-masing orang itu waktu itu pertamanya dulu ngecuknya tuh 25. Oke, udah jalan 25, bikin izin dan lain sebagainya gini gitu, habisnya kalau nggak salah berapa? 35 kalau nggak salah Mas. Mm. Tapi kita diprioritaskan oleh BPD itu, kita dapat kur per tahunnya itu 500 Mas. Mm. Boleh ditarik, boleh dipinjam, boleh enggak. Nah, habis itu izin sudah dapat, nah masih sisa kan 25 kali 5 kan 125 kan. Kita cari nasabah, sudah dapat nasabah sekitaran 70-an Mas. Mm. Nah, habis itu dapat nasabah, singkat cerita, nah ini nah film masalahnya Mas. Mm. Ternyata uang haram memang saya percaya loh sekarang Mas. Uang haram itu nggak bisa dibuat bisnis loh Mas. Udah kembang kooperasinya hampir kemarin Mas 2024 kan. Ah. Itu sudah terkumpul dana, belum yang di nasabah yang ada minjem-minjem tuh kan. Dari modal 125 itu udah terkumpul hampir 250-an loh Mas. Mm. Nah, ini anunya klimak masalahnya Mas. Temannya Tiang itu kan dia bekas mantan anu apa namanya tuh kapal. Mm. Karena COVID, nah karena COVID itu dia tuh kan dipulangkan kan, semua dipulangkan kan. Alasannya dia kemarin, dia tuh katanya mau ngurus surat biar bisa berangkat lagi kan.
Mm-mm. Kayak lah uangnya itu Mas, kalau nggak salah sih sekitar 200 kan. Dia ada diam-diam karena memang keuangannya kan dia Mas. Mm-mm. Karena tiang itu jujur Mas, kalau tiang bagian pendidikan tiang tuh kurang dulu, cuma dulu tamat SMP aja kan, karena Mm-mm. nggak gimana ya, males masuknya kan Mas. Iya. Nah karena tuntutan disuruh lah tiang tuh kejar paket. Nah, akhirnya kejar paket SMA, oke sudah, langsung tiang lanjutin kuliahnya di hukum. Mm-mm. Langsung dari biaya koperasi itu Mas yang nanggung Mas. Oke. Akhirnya tiang kan nggak ngurus anu jadinya nasabah kan. Mm-mm. Akhirnya tiang fokusin ke ngejar pendidikannya dulu, yang Ah, ngurus nasabahnya dia. mm-mm. Akhirnya tak lagi 6 bulan itu kemarin awak kelihatan ditipu tuh kemarin loh Mas. Akhir-akhir ini loh Mas, akhir-akhir 2023 Mas. Mm-mm. Nah kan ditipu nih kan ternyata dia tuh ditipu juga sama calo. Kalau nggak salah 100 berapa ya, 100 sekian lah. Dia tuh Mm-mm. nggak jadi berangkat, tapi dia tuh kabur sekarang ke Sulawesi Mas. Mm. Ya, ya, Bawa ya, ya. uangnya itu semuanya dibawa Mas. Cuma yang tertinggal sekarang uang yang masih dipinjam-pinjam sama nasabah tuh kan. Mm-mm. Nah, habis itu akhirnya koperasi buyar. Nasabah tuh nggak ada yang narik Mm-mm. karena tiang dulu sibuk masih masih ngelanjutin sekolah kan akhirnya kembali kembali tak anu ya nggak lanjutin aja anunya kuliahnya kan tak Mm-mm. ambil lah pungutannya tuh sisanya berapa ternyata nggak belen Mas. Yang di Mm. kartu ternyata sudah lunas, yang di kantor masih ada tunggakan. Mm-mm. Hancur semuanya. Akhirnya namanya tiang itu kan uang uang yang tiang dimasukin ke sana udah nggak bisa didapat lagi. Tapi orangnya sih sekarang sudah nelpon dia Mas. Akhirnya dia tuh memang dah dibawa bertanggung jawab, tapi nggak bisa cepet. Mm. Nah nggak bisa cepet. Akhirnya dari sana lagi dah tiang masuk ke judol Mas. Mm-mm. Kalau nggak salah itu berapa bulan Desember 2002 Desember akhir tuh tak masuk lagi ke judol kan karena ya udah pekerjaan di koperasi sudah nggak jalan. Mm-mm. Akhirnya sekarang kembali yang kerjaan awal yang dulu kan ngukir Mas, Mm-mm. ngukir-ngukiran itu Mas, bikin-bikin sanggah tuh Mas. Mm. Ya. Akhirnya kembali ngukir tapi ya jarang-jarang kalau akhir bulan sih mungut gitu loh Mas. Tapi kan nggak ada gajinya Mas karena Mm-mm. uangnya uang pokok kan udah di anu tuh di apa namanya dibawa sama temennya kan. Sekarang Mm-mm. kembali ke ngukir karena merasa gimana sih caranya biar ngembaliin ya modal-modal awalnya tuh kan. Mm-mm. Cuma kalau nggak salah Mas dari Desember akhir tuh sampai bulan 5 kemarin tuh terakhir Mas saya mainnya Mas. Mm-mm. Mm-mm. Mainnya tuh Mas kerjanya nggak konsen 1 hari Mas karena di sini di Bali ini kan Mas Alfamart kan jauh Mas poinnya jam berapapun Mas habis dana ke Alfamart sampai pegawai Alfamart itu apa loh Mas Mm. Ya, 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 ya. karena kalau seringnya kan akhirnya poinnya gini loh Mas kalau yang rasain ya seorang pejudol itu Mas nggak anu ya gimana ya karena pingin uangnya balik gitu aja loh Mas. Mm-mm. Kalau udah dikasih, misalnya kalah sekarang 2 juta, malamnya dikasih 2 juta di withdraw. Besok paginya punya utang itu loh Mas. Ngerti nggak Mas? Iya, 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 iya. Itulah, itu yang gimana ya? Yang sering sih curhat sama teman. Sekarang menang malamnya mungkin 2 juta. Kok besok Mm-mm. pagi punya utang hampir 2 juta juga itu loh Mas. Mm-mm. Itu yang pertama saya bingung. Yang kedua, kemenangan itu Mas. Nggak tahu loh uangnya kemana itu Mas. Mm-mm. Mungkin sekarang kita withdrawnya 2 juta. Nggak tahu loh. Padahal udah gak main loh mas. Sekarang 2 Mm-mm. jutaan udah masuk ke dana kan. Udah tak withdraw Mm-mm. loh. Udah tak withdraw. Nggak tahu loh uangnya pakai apa. Dibeliin apa. Tuh nggak jelas mas. Ya. Habis. Kemarin akhirnya karena jujur mas. Jujurnya begini. Capek bukan capek karena anu mas. Memang sih kalau keuangan kita ditekan kan. Ya. Capek capek di pikiran mas. Mm-mm. Malam kita begadang sampai subuh. Besoknya nggak produktif kerja kan. Ya. Oh, sampai berulang gitu. Nah, akhirnya tak iseng-iseng, Mas. Kalau teman-teman sih sarannya gini, Mas. Kalau kamu pengen berjual, hapus anunya, apa namanya tuh? M-banking. Kalau ada ke anu ATM dipatahin gitu kan. Mm-mm. Udah sering loh, Mas. Kalau tiang kerjaannya kan di itu, Mas. Kadang-kadang ada yang transfer buat beli ukiran tuh kan, masuk kan. Mm-mm. Kan jadinya repot yang, Mas. Mm-mm. Iyalah, Ternyata itu enggak salah anu, itu. Mas. Eh, Ya Kalau susah. masih di pikiran kita itu mengejar kekalahan, Mas, walaupun dikasih saran apapun, Mas, nggak akan Mm-mm. masuk, Mas. Akhirnya gini loh, Mas, yang tuh menyadari gini. Jujur ya, Mas ya, cara langsung aja nih ke cara yang berhenti memang
gimana ya? Katanya Mas Imam kalau pengen berhenti harus berhenti, nggak perlu nunggu-nunggu ya dikit-dikit kan gitu kan Mas ya? Mm-mm. Caranya yang begini, Berarti semua e-wallet kadek, tiang jadi kadek udah ini. Jadi kadek udah udah berhenti berapa berhentinya lama? dari bulan 5 Mas. Oke, siap. Tiang nonton videonya Mas itu ada yang dari TKW dia di Korea Mas. Mm-mm. Yang Korea itu yang katanya jarang ngirim tuh kan? Oh ya, yang dia juga ya kalau nggak salah ya. Ya itu Mas, itu Mas, itu Ah, Mas. ya ya Tiang oke. memang jujur Mas, tak terus tantengin videonya Mas Imam kan. Katanya kan gimana ya, keras gitu loh. Enggak gini. Kalau seorang pejudul Mas, nggak dibaik-baikin Mas. Mm-mm. Katanya Mas Imam kan keras tapi menjurus gitu loh. Misalnya gini, lu tuh mau aja digoblok-goblokin gitu loh misalnya kan. Mm-mm. Kalau waktu itu jujur Mas, ini orang apa ya goblok-goblok itu kan saya belum Mas, tujuannya kemana tuh saya belum mengerti Mas. Mm-mm. Jujur Mas, ini Mm-mm. orang kok gini gini gini, apa dia berapa sih kalahnya dia gitu loh. Jujur jujur Mas, saya ngomong jujur ya Mas. Mm-mm. Akhirnya momennya Mas bilang begini, kalau saya lebih baik dibilangin sama orang yang belum pernah mengenal itu ketimbang orang yang hancur-hancuran di sana itu loh. Semalam tak dengerin, tak ini aja, tak resapin ya. Akhirnya trik saya begini Mas. Kalau teman-teman yang di podcastnya Mas Imam kan bilangnya ada yang matahin ATM kan, Mm-mm. ada yang ngapus m-banking, e-wallet dan lain sebagainya. Kalau saya tuh enggak, Mas. Kalau masih kepikiran untuk mengejar kekalahan, Mas, apapun itu dilakukan nanti kembali aja, Mas. Mm-mm. Yakin saya, Mas. Mm-mm. Triknya tiang buat teman-teman yang masih sekarang ataukah mau mau berhenti. Cuma satu aja, Mas. Ikhlasin kekalahan, itu aja, Mas. Ikhlasin kekalahan, sering-sering pokoknya nonton-nonton kayak gini lah, podcast-podcast, sering-sering curhat. Kalau orang penjual itu agak akan jauh, dia tuh introvert, Mas. Jarang dia berbaur sama teman tuh, Mas. Jarang, Mas. Satu, karena malu. Yang kedua, kadang-kadang ajak ngobrol nggak nyambung. Mm-mm. Ya. Menurut Tiang, buat teman-teman yang masih sekarang mau mau berusaha untuk berhenti, poinnya jangan pernah pikirin kemenangannya berapa kemenangannya. Kalau memang pikirin kemenangannya, kamu lihat aja hasil kemenangan itu udah ada hasilnya apa gitu loh. Mm-mm. Itu aja poinnya Mas. Kalau Tiang, jujur ya kemarin Mas ya, menurut sarannya Mas, e-walletnya jujur Mas, e-walletnya Dana tuh sama m-banking Brimo tak kasih aja uang Mas. Mm-mm. Tak mau ngetes diri sendiri Mas. Apa bener Tiang nih memang mau berhenti, apa cuma nggak ada saldo aja bilang berhenti itu loh. Mm-mm. Cara pertama itu 1 minggu nggak apa namanya nggak ada hasil, di top up lagi. Akhirnya tak mantepin lagi, nonton saya videonya Mas itu yang orang Medan Mas. Mm-mm. Berapa tuh menangannya 200 kan? Iya 200. Tapi Mm. nonton video yang pertama aja dulu Mas. Sempet Mm. saya salah Mas. Salah apa namanya? Salah pikir. Soalnya kan nggak nonton sambungannya kan? Ya nggak ada, belum nonton part Aduh itu 2-nya. orangnya gimana ya? Lucu orangnya Mas. Tak pikir gini, dia aja menang 200, ujung-ujungnya hancur. Makanya tak pikir dari sana kan, kalau memang niat belum apa namanya belum belum full, jujur Mas ya, teman-temannya Tiang ini yang tak kemarin bilang, kalau pada saat dia kalah pasti nonton videonya Mas. Pasti Mas. Kadang-kadang nelpon, Dek, Mas ada nggak videonya yang Imam Budi yang terbaru, Dek? Tak, pasti dah di hati, oh, pasti kalah, pasti kalah. Pasti gitu Mas. Karena dia tuh begini, sekarang dia bilang berhenti kan, pas nggak ada uang. Habis itu mungkin ada kiriman masuk, telepon dah. Ada gini gini gini. Dia cerahin Tiang loh Mas. Padahal jujur Mas, Tiang dari bulan 5 udah nggak masuk lagi gitu loh, nggak masuk ke akunnya Mas. Kebetulan juga nomornya Tiang kan kemarin diblokir. Akhirnya nomor dananya Tiang pakai nomor yang lama. Itu anunya Mas, males jadinya anunya bukanya kan gitu jadinya Mas. Mm-mm. Ini kan nomor baru di bulan 5 kemarin loh Mas. Mm-mm. Akhirnya ya teman-teman sih sekarang kalau yang ngajak dulu di jalan, sekarang ya Aston Karo 5 orang udah berhenti Mas. Kalau Mm-mm. dia Mas ya jujur Mas ya, selama dari akhir tak bilang dari bulan Desember 2023 itu kan Mm-mm. kemarin tak cek di Dana itu kan ada mutasi per bulan tuh Mas. Mm-mm. Tak cek loh, berarti Desember, Januari, Februari, Maret 6 bulan itu 96 Mas kalahnya Mas. Banyak banget ya. Heeh. 96 Mas, makanya tak berpikir. Itu sih 96 sih nggak semuanya Mas, mungkin tak withdraw sedikit itu tapi tak bulatin aja 96 Mas. Mm-mm.
yang Mm-mm. kemenangannya tiang 56 kan dapat ada hasil mas dari tipu kan. Mm-mm. Nasabah-nasabahnya tiang nggak ada yang bayar. Karena Mm-mm. tiang lama tidak mungut akhirnya kan dia nggak mau bayar mas. Mm-mm. Nah kalau Oke, oke. sekarang sih benar kemarin mas sempat mas. Ini cerita lucu mas. Karena boleh nggak sebut situsnya mas? Iya boleh sebutin aja. Kalau saya tuh dulu gabung di namanya Kartu Toto mas. Mm-mm. Kartu Toto nanti tak kirimin dah WA-nya ke Mas Imam. Mm-mm. Kemarin di WA memang si cewek mas dia tuh kan tak suruh puis kan, puis pakai puis. Bosku gimana ya bilangnya, enggak bosku, enggak, lupa saya tuh kata-kata pertamanya udah tahu kok dari Mm-mm. judul ya. Mm-mm. Kok ikut gabung yuk di komunitas katanya dulu mas. Mm-mm. Ikut gabung gini 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 gini, udah tak bilang saya nggak nggak apa namanya nggak main lagi. Kamu dari mana? Nggak ada dibalas-balas mas. Akhirnya Mm-mm. dikirimin dia saya dari Japan. Bukan apa kartu. Saya dari kartu Toto. Ini ID-nya bosku kan. Kalau ID-nya tiang dulu tuh jering 77 mas. Mm-mm. Jering 77 begini dia bilang. Kalau bosku mau gabung lagi, nanti bisa diklaim loh, dapat kaos sama apa namanya tuh Sipo gitu loh. Mm-mm. Ya tak tanya lagi. Bosku, kalau saya boleh bisa dicek lah di anunya tuh di gininya bosku lah. Saya tuh kalahnya berapa? Sekarang suruh masuk gabung lagi, suruh klaimnya kaos sama Sipo. Harganya berapa sih tak gitu ya. Mm-mm. Nanti tak anu aja Mas, tak kirim aja Mas. Mm-mm. Tapi sekarang gini Mas, ada korbannya tiang. Kalau tiang masih kemarin teman Mas ya, tak jujur aja bilang Mm-mm. yang yang anu tuh apa namanya tuh yang bunuh diri itu ada tiga mas. Temen. Satu dia tuh gantung diri, yang dua tuh nyeburin mas, nyeburin anu mas. Itu nasabah semua mas, benar mas. Mm. Nasabah semua itu yang paling tragis itu mas terakhir yang kan berhenti di koperasi itu awal lah 2004 awal, bukannya berhenti sih mas. Mm-mm. Ah. 2024 awal. Ingat ya mas, yang tuh mungutnya hari Selasa kan. Dia tuh bilang enggak, Dek, nanti bayarnya hari Jumat ya. Sekarang beli Mm. nggak ada uang. Oke, pas di hari Jumat saya ke rumahnya. Kan udah rame mas, di Mm. rumahnya udah rame kan. Saya kan anunya ngiranya nggak sampai kejadian begini. Ternyata dia tuh dulu malamnya dia tuh mencuri apa ya di toko bangunan ya obat anu tuh mas, apa namanya obat buat anu rumput tuh mas, Mm-mm. nggak dikasih kan karena dicerain sama istrinya mas. Mm. Dicerain sama istrinya Ya. kalau nggak salah punya utangnya tuh 1,2 kalau nggak salah mas. Obat apa itu? Obat rumput itu lupa deh. Itu buat rumput tuh mas. Ya apa namanya? Nggak tahu loh apa namanya tuh loh. Apa ya? Soalnya begini, toko bangunan tuh rumahnya deket-deket rumahnya loh mas. Karena yang punya toko bangunan tuh dia tahu, dia tuh gimana ya sudah ditinggalin istrinya kan istilah ekspektasi loh mas. Mm-mm. Karena dia tuh kan kerjanya nggak ke sawah mas. Kok Ya. tiba-tiba beli obat gini gitu loh. Kan nggak dikasih kan. Waktu Rondap. itu Kamis Kamis Pakai malam rondap hujan ya. deras. Hah? Rondap. Oh iya iya itu mas. Iya Nggak tuh. dikasih kan. Akhirnya malamnya itu hujan deras. Akhirnya dia ceburin diri loh mas. Ada tuh bendungan sini mas. Ketemunya pagi kalau nggak salah jam 10 mas. Dia kan dekat sana tuh sampai di rumahnya jam 11 siang kan. Nah, dia tuh ninggalin surat mas. Mm-mm. Dia kan punya anak tiga. Di bawah istrinya dua. Yang paling besar tuh sama neneknya di rumah satu kan. Mm-mm. Ternyata dicurhatin loh mas. Semuanya itu di suratnya itu satu. Itu udah bikin mental down mas. Mm-mm. Padahal orangnya polos mas. Mm-mm. Ternyata jujur ya Mas ya, kemarin ini kembali tak ulang lagi Mas ya. Kemarin waktu Tiang kena COVID, ada temennya Tiang itu nasabah sih juga, dia tuh Mm-mm. gimana ya kalau istilah Bali itu ngobatin orang itu Mas. Mm-mm. Kalau di Jawa kan dukun ya, dukun sini situ Iya. Mas. Mm-mm. Iya. Dia bilang gini, Dek, kan bilangnya Tiang tuh Pak Dek kan. Mm-mm. Pak Dek, ini nanti 2024 ada nanti ini virusnya itu PID. Mm-mm. Tapi dia tuh menyerang menyerang kayak poin-poinnya ke internet gitu loh mas. Yang tuh Mm-mm. kan nggak mas. Ini Ya. nanti lebih parah daripada COVID ya. Obatnya ini nggak ada. Kalau COVID kan ada obatnya. Istilahnya kita tuh Mm-mm. istirahat. Kalau ini nggak ada obatnya. Kemarin beneran mas, tak datang lagi ke rumahnya. Ini dah mas. Kalau sekarang di Bali mas ya, terutama adalah kawasannya Tiang di Tabanan, hampir mas satu ya, yang Alfamart, Indomaret itu. Kerjaannya Tiang sekarang begini mas, review teman-teman yang gimana ya? Soalnya forum muka tuh nggak bisa dibohongin mas, apalagi dia pas pada saat dia rungkat tuh mas, Mm-mm. seorang penjual itu mas, pertama ya gimana ya, pertama itu nggak dia ngerawat dirinya tuh sulit, mandi jarang itu mas, ya kembali itu dah makanya
teman-temannya Tiang, kalau dekat-dekatnya Tiang itu tak saranin aja. Tiang tuh jujur Mas. Kalau dulu, dulu tuh masih setengah-setengah Tiang jujurnya Mas. Karena Mm, malu mungkin kan. Nah mm, kalau dari habis dari bulan 5 ini tak jujur aja Mas. Jujurnya gini, biarin lah. Malu kan. Tapi kalau utang sih masih ada sekarang Mas. Tapi Aston Karo sih bisa Tiang handle Mas. mm. Menurut Mas Imam ini benar loh, katanya Mas Imam ini benar. Ketimbang kita kan lebih baik kita kerja walaupun kalau jujur ya kerjanya Tiang sekarang gini Mas Imam. Dari pagi kan kerjanya ngukir kan, Mm, malamnya lagi itu tak gambar. Gambar kadang-kadang sampai jam 1 gitu loh Mas. mm. Poinnya walaupun dia hasilnya dikit Mas, tapi jujur Mas kalau waktu jual tuh ketenangan tuh enggak ada Mas. Ya. Ketenangan nggak ada yang pertama, kedua kita tuh terlalu gimana ya, kepikiran loh. Pikiran ke teman tuh kejelek aja gitu loh Mas. Mm-mm. Kadang-kadang kita diajak ngobrol nggak nyambung. Habis itu gimana ya? Maaf saya ceritanya agak amburadul Mas ya, soalnya nggak ada Nggak apa-apa. settingnya loh ini Mas. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu loh Mas, kemarin tuh yang lihat terakhir video-videonya Mas Imam tuh daging semua itu Mas. Yang Mm, tuh herannya gini Mas, kan kemarin Mas Imam tuh kekeh. Kamu kan sudah tahu kalau di judul itu udah di setting, kok masih main gitu loh Mas. mm-mm. Jangankan kita kan yang orang-orang yang awam tuh yang masih dia lihat sekarang kan di situs di YouTube masih masih ada yang anu tuh kan yang apa namanya tuh yang live tuh kan. Mm-mm. Masih yang live tuh sekarang takdirannya gini Mas, kalau ada yang live-nya tuh yang kadang-kadang kan ada tuh yang kajian-kajian Islami itu kan, Mm-mm. coba aja lihat viewernya pasti dikit Mas. Coba Mm-mm. aja kalau ada yang live-nya tuh slow, lihat aja viewernya Mas pasti banyak Iya. Mas. Mm-mm. Berarti menurut Tiang ini 2024 nih membludak Mas. Iya. Mm, ya. Kemarin kan video yang kemarin Mas Imam tuh bagus Mas. Daging itu Mas. Ada lagi yang kena anu tuh bapak-bapak yang kena narkoboy sama judol tuh Mas. Mm-mm. Itu bagus itu Mas. Itu orang mana Mas? Orang sini Jakarta. Orang berarti langsung ke studionya Mas Imam ya tuh ya? Iya, langsung ke sini. Langsung ke studio ke sini. Ya kalau sekarang sih saya mintanya ke Mas Imam sarannya tuh lo gimana biar memantapkan tuh loh Mas Imam. Sebenarnya yang mau curhat gitu loh. Gimana sih caranya memang benar-benar harus memang jujur sih Mas hampir dari bulan 5 tuh nggak anu yang nggak pernah main nggak cuma liatin temen sih pernah Mas. Kalau untuk Mm-mm. sendiri nggak Mas. Mm-mm. Kan tuh pengen langsung dengarnya Mas Imam tuh ngomong ke saya tuh gimana sih caranya gitu loh. Memang benar-benar harus benar-benar berhenti gitu loh. Ya, 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 ya. Siap, siap. Oke. Eh, Oke, aku tak ngomong ya. Oke. Jadi gini-gini Kade. Kade udah bagus. Udah bagus, udah berhenti, udah melewati ya berarti dari bulan 5 sekarang udah bulan 10 kan berarti udah melewati 5 bulanan kurang lebih kayak gitu ya. Itu juga udah bagus lah gitu. Dari 5 bulan ini ya terus nambah gitu. Cuman apa namanya keyakinan untuk terus berhenti, keyakinan untuk terus meyakini gitu ya, keyakinan untuk terus menjalani proses berhenti ini perlu dirawat gitu. Jadi nggak bisa dibiarkan udah berhenti, udah terus menjalani aktivitas seperti biasa, nggak bisa. Harus dirawat. Dirawat dalam arti apa? Harus terus memantapkan agar nggak gampang goyah gitu. Karena banyak teman-teman yang lain yang sudah berhenti 1 tahun, ternyata kecemplung lagi. Karena apa? Karena tidak merawat tadi, tidak di maintenance keyakinan dia berhentinya tuh tidak di maintenance. Akhirnya apa? Gampang goyah. Mungkin kemarin waktu dia berhenti selama setahun dapat support system tuh dari istri, masalahnya berantakan segala macam sudah terlanjur kompleks banget akhirnya dia berhenti gitu ya. Tapi berjalannya waktu setelah dia berhenti itu dia eh, ekonominya mulai membaik, keadaannya mungkin mulai membaik. Di situ kecemplung lagi. Dia merasa nyaman lagi kayaknya keadaannya menurut gue udah baik nih kayak gitu kan. Kecemplung lagi kenapa? Kecemplung lagi berarti kan gampang goyah. Jadi kalau ya teman-teman silahkan kalau mau apa menjalankan trik-trik tadi yang mau matahin ATM, uninstall M-banking atau segala macam, ya itu it's okay, itu bagian dari ikhtiar kayak gitu ya. Silahkan lakukan gitu. Cuman di luar dari itu, yang paling penting adalah konsep berpikir, pola pikir, mindset. Itu yang sering banget aku bilang. Jadi aku udah ratusan kali di video-videoku aku bilang selalu aku menekankan mindset.
mindset, pola pikir, konsep berpikir ini perlu dibenerin dulu. Jadi nggak gampang kemakan lagi. Nah, ini kan konteksnya di judul. Nah, nanti bisa juga tuh termakan apa? Nanti bisa juga termakan nyari uang gampang di hal lain. Kalau ini kan di judul, termakan pengen dapat uang instan di judul. Nanti bisa juga kemakan hal lain yang bukan judul. Kenapa tadi? Karena konsep berpikirnya ini belum matang. Nah, jadi aku selalu analogikan kayak gini, teman-teman. Jadi kita mau bangun rumah nih, sudah ada rumah kan. Teman-teman kan sudah ada rumah nih. Sudah ada pikiran. Rumah ini adalah pikiran. Nah, teman-teman boleh itu bangun dari rumah yang sekarang ada, pikiran yang ada. Boleh itu teman-teman bangun lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 sampai dengan lantai 10 gitu. Boleh-boleh aja gitu. Nah, di lantai 2-nya mau dikasih sofa, mau dikasih lukisan, mau dikasih ukiran. Boleh-boleh aja. Dibikin bagus, boleh-boleh aja. Keren, tampilannya tuh bagus sekali. Terkesan membuat nyaman. Lantai 3 juga sama, dibikin seperti itu. Jadi saat kita mengunjungi lantai per lantainya itu kita terkesan nyaman. Kita enjoy di sana gitu. Menikmatilah ruangan-ruangan itu yang indah gitu. Dibangun. Mau diapain terserah. Bisa? Bisa. Tapi itu sangat mudah roboh. Nggak menunggu waktu lama itu bakalan roboh. Kenapa? Karena yang dipikirin pertama itu bangun lantainya dulu. Bangun lantai 2, lantai 3. Harusnya yang perlu dilakukan pertama adalah bangun pondasi. Pondasinya dulu tuh, lu mau bangun lantai sampai 10, it's okay nanti. Yang penting pondasinya aja benerin dulu. Nah, pondasi ini kan nggak gampang. Ya kan mesti mikirin deh pakai besi berapa, mau pakai ring berapa, pakai semen berapa, kedalaman berapa meter. Itulah yang namanya mindset. Nah, nanti kalau pondasinya udah mantep, mindsetnya udah mantep, lu mau bangun sampai lantai 15 juga oke-oke aja. Nggak bakal goyang, nggak bakal gampang roboh itu rumah. Nggak bakal roboh karena pondasinya udah kuat duluan. Tapi tadi kalau mau bangun rumah sampai lantai 3 tapi pondasinya nggak kuat, bahkan nggak ada pondasi, ya gampang kejebur. Gampang roboh, kena angin dikit roboh. Itu yang terjadi sama teman-teman semua. Kenapa? Kenapa teman-teman tuh udah apa? Udah berhenti 2 minggu, udah berhenti sebulan, kecemplung lagi. Ya kenapa? Karena ada angin sedikit, ada godaan sedikit, punya duit lebihan sedikit, pikirannya depo, 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 kayak gitu kan. Kenapa? Karena pondasinya nggak kuat, mindsetnya belum bener gitu. Jadi yang perlu dipikirin mindset dulu. Nah itu cara gua. Maksudnya itu saran gua. Setiap orang punya saran, punya opini berbeda-beda. Cuman menurut gua itu yang paling efektif. Kenapa? Karena itu udah gua lakukan di diri gua. Maksudnya gimana gua mengaplikasikan konsep mindset dan pola pikir ini di diri gua? Yaitu tadi, gua sangat yakin nih dan gua nih tahu bahwa gue tuh mau manusia lemah. Gue manusia lemah, penasaran gue tinggi, rasa keingintahuan gue tinggi. Jadi saat gue masuk ke slot ini dengan tujuan gue pengen mendapatkan uang cepat, sudah pasti gue bisa-bisan. Sudah pasti gue rungkat, mungkin bahkan penderitaannya mungkin bisa melebihi teman-teman semua yang paling menderita. Bisa jadi. Tapi karena gue udah megang konsep ini di awal, pondasi gue di awal, gue nggak bakal nyentuh dengan tujuan gue nyari uang instan. Nggak bakalan gue sentuh itu. Gue nyentuh itu hanya dengan tujuan riset. Itu pun awal-awal dulu. Sekarang udah ya oh, enggak lah ngapain. Gitu. Jadi bahkan gue aja itu melakukan hal itu. Gue nggak mau nyemplung. Karena gue tahu gue lemah. Dan gue percaya bahwa kita untuk mendapatkan uang yang banyak, kita untuk menjadi kaya, bagaimana kita menjadi kaya, itu harus melewati proses. Dan perjalanan gue, experience gue, sampai dengan detik ini, apa yang gue dapatkan, semuanya hasil proses. Gak ada yang gue keberuntungan gitu, gak ada. Semuanya hasil proses apa yang gue lakukan. Jadi ada harga yang perlu dibayar, dan gue udah pernah membayarnya. Apa yang terjadi di hidupku tuh gue udah pernah membayarnya dengan pikiran gue, dengan skill gue, dengan semangat gue bayar itu semua. Nggak ada gue duduk span spin, duduk terus gue dapat duit banyak. Nggak ada. Lu tanya orang kaya dah. Lu tanya 9 naga itu. Nggak ada mereka duduk kayak gitu dapat duit. Mereka sudah
teruji, experience mereka udah panjang gitu. Jadi teman-teman kadek dan teman-teman semua yang pada nonton, konsep berpikir ini penting. Ini teman-teman sudah sering banget mendengarkan ini pasti. Apalagi dari gua ya, di video-video gua tuh selalu gua ngulang-ulang hal itu gitu. Ratusan kali gua udah ngomong kayak gitu. Konsep berpikir, pola pikir itu terkesan sederhana, terkesan klise, tapi itu hal dasar banget. Hal dasar banget, paling paling awal yang harus lu bangun tuh pola pikir. Makanya tadi ujuk-ujuk mau matahin ATM, mau uninstall, mau apa lagi? 1.001 cara buat kalian itu buat depo, gampang. Lu tinggal ke counter aja. Lu pinjam punya teman, depoin di sini gitu. Telepon teman, WA teman, ini apa namanya? Depoin di sini tolong pinjam nomor rekening dan bla bla bla. Banyak kan yang teman-teman melakukan hal kayak gitu ternyata padahal sudah potong-potongin ATM katanya. Uninstall M-banking katanya. Banyak ke Indomaret itu tadi. Ya enggak? Banyak hal yang bisa dilakukan. Karena apa? Ya itu dilakukan kalau konsep berpikirnya nggak mateng ya percuma. Makanya nggak, kalau buat gua nggak apa-apa teman-teman, it's okay kalau pengen melakukan ikhtiar itu, mau pakai HP jadul, uninstall M-banking, potong-potongin ATM, ya nggak apa-apa. Itu nggak salah juga. Itu bagian dari ikhtiar, bagian dari trik, ya monggo nggak apa-apa, bagus juga. Apa salahnya dilakukan gitu? Nggak apa-apa. Bagian dari ikhtiar juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, yang paling penting adalah pola pikir. Kenapa? Itu tadi. Kalau pola pikirnya sudah matang, udah kuat mindsetnya, konsep berpikirnya udah matang. Kalau mau ada angin apa nggak bakalan pernah nggak bakalan pernah terhasut. Angin gede juga nggak bakal terhasut. Ada teman lagi main juga nggak bakal terhasut. Lihat temen dapat jackpot, max win ratusan juta, lu nggak bakalan ikut-ikutan terhasut, nggak bakalan. Umpamanya gua nih ada orang jackpot max win depan gua 1 M diambil di withdraw gitu. Nggak bakalan terhasut gua nggak bakalan apa gue ketawain doang. Ya silakan pakai duit ya, monggo silakan. Itu ini apa rezeki lu haramnya di situ, silakan. Gue nggak bakalan ikut-ikutan di situ. Dan gue tahu betul bahwa uang itu bukan uang bener dan gue nggak bakal mengikuti jalan itu. Itu kan konsep. Jadi konsep berpikir ini dilatih, nggak ujuk-ujuk. Cara ngelatihnya bagaimana? Yaitu lu dengan cara belajar dari orang, belajar dari pengalaman orang. Dengan gue belajar, dengan gue ngobrol sama kadek, gue ngobrol sama teman-teman yang lain yang sudah pada rungkat, yang sudah pada kacau hidupnya segala macam. Gue belajar dari kehidupan mereka, belajar bagaimana cara mereka berpikir, belajar dari experience experience mereka. Experience mereka itu betul-betul jadi buku banget buat aku gitu. Yang nggak bisa aku dapatkan mungkin di tempat lain kayak gitu. Oh iya ya ternyata gini ya. Nah itu kan akhirnya betul-betul membuat aku berpikir bahwa oh yes ternyata karakter orang yang bermain judi itu mereka berbeda-beda nih. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Bahkan mereka nggak mengenal eh, genre, nggak mengenal umur. Banyak yang cewek yang curhat sama aku juga. Ternyata seperti ini kalau udah terlanjur masuk. Itu makanya kita harus mempersiapkan alat tempur sebelum perang. Lo, lu mau perang kok nggak tahu apa yang lu perangi gitu istilahnya. Lu mau menang kok lu nggak tahu, nggak punya skill. Kalau lu mau main bola, lu mau bertanding, lalu harus tahu dong lawan lu siapa. Oh, lawan dia itu dari tim A tuh biasa menang segini, biasa menang di sini. Dia tuh apa namanya? Juara bertahan. Oh, dia skillnya tuh biasa main one two kayak gini. Dia formasinya biasanya kayak gini. Nah, kita kan harus mempersiapkan itu, menganalisa musuh kita tuh seperti apa kekuatannya. Oh, kekuatannya lebih besar dari kita. Kita berlatih, berlatih bagaimana kita bisa memenangkan nanti pas posisi di lapangan. Enggak, ini lu yang pada main judi online. Kan lu harusnya berlatih dong bagaimana lu memenangkan slot. Gimana lu bisa bermain itu bisa menang terus, ada skill di sana. Harusnya kan kayak gitu. Nah, ini kan apa yang lu latih, ya kan? Nah, oke, kalian menyadari bahwa ini tuh settingan, tapi cadunya nggak bisa dihilangin. Logika mana yang lu masih menjalankan itu? Logika mana yang kita bisa terima? Logika mana yang bisa diterima dengan lu udah tahu tapi lu nggak berhenti gara-gara kecanduannya? Logika mana? Nggak ada. Udah tahu nih api panas. Banyak orang lain yang megang api itu pada kebakar semua. Kok lu ikut-ikut pegang api? Logika mana bisa diterima kayak gitu? Itu. Kenapa kalian ngomong sama aku? Iya bang, sebenarnya tuh kita tuh tahu bahwa ini tuh settingan. Tapi candunya ini loh bang, susah buat ngilanginnya. Loh, gimana cara berpikir lu?
Udah tahu settingan nyemplung masih kecanduan. Enggak. Candunya ini adalah cara candunya ini di dalam adalah karena kalian berpikir kepengen mengembalikan kekalahan. Lu jangan beralibi soal candu. Seakan-akan lu nyalahin candunya, seakan-akan lu mengkambing hitamkan candu. Padahal di balik candu itu, lu itu kepengen mengembalikan kekalahan. Lu masih nggak terima, nggak ikhlas. Itu bilang aja kayak gitu. Jangan mengatasnamakan candu. Bang, gue udah tahu ini settingan, Bang. Tapi candunya ini, candu kan apa? Candunya tuh apa? Kalau di rokok kan udah jelas ada nikotin. Ya kan ada tarnya. Ada zatnya nih, nikotin dan tar. Kalau di rokok candu. Kalau di narkoboy juga ada zat-zatnya. Nah ini di judi online candunya apa yang membuat lu tuh betul-betul kepengen main terus? Ya itu, di dalamnya ada ketidakikhlasan, dendam sama bandar, kepengen mengembalikan kekalahan. Terkesan candunya ini yang salah, disalah-salahkan jadi kambing hitam. Kalian mengkambing hitamkan sebuah candu ini, mengkambing hitamkan kalimat candu, mengkambing hitamkan kata-kata candu. Untuk kalian tuh ngumpet, membela diri. Padahal di balik candu, padahal di balik candu itu kalian itu sebenarnya masih nggak ikhlas. Bilang aja nggak ikhlas, gue masih pengen menang dari situ. Iya kan? Gak usah malu kalau kalian tuh sebenarnya pengen menang dari situ. Masih dendam mama bandar. Bilang aja udah nggak usah malu. Iya kan? Lu kemarin udah kalah 200 juta mamanya. Iya tapi gue udah tahu settingan. Tapi gue nggak bisa lepas candu. Alah lu jangan nyalahin candu, lu jangan mengkambing hitamkan candu ke candu kayak gitu lu. Bilang aja lu masih nggak ikhlas. Lu kepengen ngebalikin duit 200 juta itu tadi. Bilang aja kayak gitu. Ya kan? Jujur deh. Pasti kayak gitu. Dan gue banyak narasumber gue yang gue todong dengan pertanyaan kayak gitu. Banyak narasumber gue tuh gue todong dengan pertanyaan kayak gitu. Lo ngaku jujur. Candunya ini apa? Candu ini kan perlu ditelisik. Kan banyak kok. Kan gue udah pernah bilang. Candu ini ada candu baik. Ada candu gak baik. Candu is candu. Banyak orang kecanduan olahraga. Banyak orang kecanduan baca buku. Banyak orang kecanduan beribadah. Banyak orang kecanduan baca Al-Quran kalau di Muslim. Yang hafiz-hafiz itu setiap hari itu baca Al-Quran. Kalau mereka nggak baca Al-Quran tuh mereka ada yang kurang aja. Nah, kalian kecanduannya judi online, ya kan? Candu i candu, ya kan? Ya candu ini kan hanya sebatas candu. Kebiasaan yang lu ulang-ulang terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Yang akhirnya betul-betul menjadi behavior lu gitu loh. Jadi karakter lu seakan-akan gitu loh. Jadi habit lu tiap hari yang nggak bisa ditinggalkan. Ya iyalah orang kebiasaan dilakukan berbulan-bulan, terus lu mau ninggalin hal apapun ya susah lah. Apalagi di situ ada dopamin tadi. Kalau kita menurut ke psikologis di situ ada dopamin, adrenalin tinggi. Jelas susah ngilangin. Caranya gimana? Ya dipaksa. Emang orang orang yang muslim itu sholat subuh emang mereka pada nggak dipaksa. Orang 4:30 pagi-pagi harus ke masjid. Emang mereka nggak dipaksa pagi-pagi lagi ngantuk-ngantuknya. Dipaksa. Kenapa mesti patuh? Ya mesti ngikutin aturan. Memang memang caranya kayak gitu. Nanti kalau udah terbiasa, nggak usah pakai alarm, udah bangun tuh 4:30. Dipaksa. Emang dikira mereka itu pagi-pagi kagak ngantuk. 4:30 udah kena air, mamanya kayak gitu lagi ngantuk-ngantuknya jam segitu lagi nyak-nyaknya. Ya kan? Tapi kan karena dipaksa itu, dipaksa jadi terbiasa. Ya kan? Gitu, cara berpikirnya kayak gitu, mesti dipaksa. Kalian aja yang sosokan ngomongin candunya kayak gitu. Bilang aja nggak usah malu. Kepengen mengembalikan kekalahan lu kemarin, lu masih nggak ikhlas. Udah, titik. Gitu. Itu yang gue temuin kayak gitu. Jadi caranya gimana? Jadi kesimpulannya caranya gimana biar bisa biar bisa berhenti gitu kan? Kesimpulannya gimana biar bisa berhenti? Paksa. Udah, nggak ada kata ampun, paksa. Ini ini soal hidup dan mati lu loh. Soal masa depan lu loh. Kok lu nggak mau berkorban? Logika mana coba? Yang lu pertaruhkan ini masa depan lu, bahkan hidup dan mati lu. Kok lu nggak mau berkorban buat memaksa? Logika mana yang kayak gitu bisa diterima? Harus dipaksa. Iya nggak? Kenapa? Ini udah urusannya udah nyawa. Banyak teman-teman kita di luar sana, ya kan? Betapa banyak teman-teman kita di luar sana yang setiap hari itu yang berjatuhan. Di media setiap hari itu ada aja yang bundir gara-gara judul. Nggak satu dua, banyak setiap harinya yang berjatuhan plak 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 gitu. Yang viral di media sih paling satu dua. Tapi kalau kalian lihat di media mainstream deh, setiap hari itu pasti ada korban berjatuhan. Sekarang tanggal 10 nih. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 26. Lu lihat aja cek di media sekarang nih. Berapa orang yang berjatuhan. Besok cek lagi, pasti beda lagi. Per hari itu kalian cek tuh, pasti ada aja.
gitu. Ini taruhannya udah taruhan masa depan lu plus nyawa. Kok kalian nggak mau memaksa? Sama kayak teman-teman semua itu. Ini taruhannya masa depan lu dan taruhannya nyawa. Tapi kok suruh beli buku e-book 49.000 aja nggak mau. Logikanya di mana? Kecuali itu hal nggak penting. Mungkin presentasinya 5% lah dari kehidupan lu. It's okay. Nah Ya, ini mempengaruhi hidup lu kok lu nggak mau berkorban. Otaknya di mana? Itu maksudnya. benar Jadi, benar Mas, benar Mas. nah ya, jadi nggak usah bersembunyi di balik kata-kata kecanduan deh kalian semua. Jangan bersembunyi di balik kata-kata kecanduan. Bilang aja kalian itu kepengen ngembaliin kekalahan, masih nggak ikhlas. Belum tahu cara bagaimana membentuk mindset ini, bagaimana membentuk pola pikir yang matang ini belum tahu caranya. Gimana caranya kalian nggak tahu. Bilang aja kayak gitu. Kemarin kan yang podcastnya Mas Imam tuh kan ada yang bundir kan, yang terakhir nih kan. Yang aku ngomong maksudnya, Yang ngomong tuh kan bundir ya kan. nggak maksudnya yang aku cerita. Eh, Aku cerita itu di yang podcast cerita ya. terakhir itu maksudnya. Eh, Iya, ada, 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 ada orang lupa yang lagi udah satu Mas. ah, Di Anu kemarin dah galbay itu berapa ya? 7 aplikasi loh Mas. hmm, Di ya, Anu Mas, ya, di pinjol Mas. hmm, Berapa ya pinjamannya? Anggap satu aplikasi itu ya 1 jutaan Mas. hmm, Wah, terornya luar biasa itu Mas. ya, Ya menurut Tiang sih buat teman-teman yang gimana ya, yang mau berhenti, poinnya niatin aja satu, poinnya ikhlasin kekalahan itu aja Mas Imam. Benar kata-katanya Mas Imam tadi, kalau pondasi kita nggak kokoh ya, kena angin dikit, roboh. Lihat teman lagi anu apa namanya tuh JP masuk lagi, mungkin belum ikhlas itu loh Mas Imam. hmm, iya, Ya makanya yang gimana ya, pengennya ngobrol sama Mas Imam soalnya yang dari bulan 5 sekarang ya bulan berapa ya, bulan 10 ya, ya belum, bagi saya belum aman. hmm, Ya mungkin nanti ada aja temen yang ayo deh main lagi gitu loh. Tapi hmm, sih Aston Karo buat sekarang gimana ya, buat lihat aplikasi itu udah malas Mas Imam. hmm. Soalnya Itu benar, benar sibukin diri aja. Yang sekarang udah dilakukan tuh udah benar. udah dulu Pertahankan, Mas, sibukin jujur diri. ya Mas Imam, kemarin waktu Tiang masih di koperasi itu berapa Tiang punya member 6 loh. Tiang senangnya nge-gym, nge-gym Mas Imam. Ya, Karena ya mainnya terus main terus akhirnya yang ini membernya mati, tapi sekarang sih dari bulan 5 tak bangkitin lagi Mas Imam, apanya? karena jujur ya otaknya itu Member kurang apa? olahraga sebenarnya Mas Imam. Member gymnya, gym. Oh, Kadek punya punya gym. Wah, enggak, yang kan banyak tuh nasabah-nasabahnya deket-deket gym tuh. Misalnya Ah, yang Mungut daerah Tabanan mana, bikin member sana. Mungut misalnya daerah Denpasar kan, ada dekat itu dekat nasabahnya tempat gym, bikin member sana gitu loh. oh, ya, 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 ya. Siap, Makanya siap. sekarang Itu bagus tuh. kalau tak fokusin satu, tak tambahin aja pekerjaannya Mas. Ya, Sama ya olahraga gitu loh. ah. Betul, bagus, Kalau bagus, bagus. saran-sarannya Tiang buat teman-teman sih Mas Imam ya. Ya. Kembali ke tadi, satu poinnya ikhlasin aja Mas Imam. Itu aja poinnya, teman-teman ikhlasin aja kekalahannya itu berapa. Dan satu lagi, jangan pernah buka akun gitu loh. Hmm. Soalnya pintarnya gini loh Mas Imam, karena kita udah lama nggak buka akun, pasti dikasih bonus anu besar. Coba aja. Hmm. Ya, ya, ya. Oke deh. Heeh, Ya, nyambung. Aku udah nyambung ininya. Pokoknya dari aku kayak gitu aja. Kadek heeh. terus, terus Iya, siap-siap. maintenance gitu. Mesti di maintenance tuh. Nggak bisa. Ya, Udah sembuh. Terus jumawa gitu. Jumawa dalam arti ya udah gue udah sembuh. Nggak. Tetap di maintenance karena itu kan penyakit. Jadi penyakit sudah sembuh, berarti harus dijaga dong. Biar nggak kumat siap, lagi. siap. Bener ya? Oke, Nah, siap-siap. cara cara ngejaganya ya itu tadi dengan memperbanyak kegiatan positif ya kan, Iya. terus melakukan hal-hal baik segala macam, nanti Hmm, lama-lama betul-betul penyakit itu hilang, nggak ada virus di tubuh yang masih nyangkut kayak gitu-gitu, nggak ada gitu loh. siap. Jadi mesti Poinnya dipertahankan. gabung gabung aja sama teman-teman yang positif tuh Mas Imam ya. Iyalah pasti gitu. Soalnya banyak loh sini Mas, kalau di Bali Mas ya, jujur ya kalau selor tuh dikit Mas. Mm, Kebanyakan di Bali togelnya banyak Mas. mm, iya, Pokoknya iya, di iya, setiap poinnya togel, togel itu kalau abis togel sama anu lagi satu apa namanya tuh kasino tuh. ya, ya, pokoknya gitu kadek. Oke, siap. Kadek, Siap Mas Imam. pokoknya itu tadi semuanya kayak gitu. Jadi kadek harus mempertahankan itu. Habis itu betul-betul di maintenance terus-terus gitu loh. Menyadari Ya, bahwa
Kadek itu punya penyakit. Jadi Ya, penyakit ini di tubuhku itu belum hilang 100% virus-virusnya. Jadi aku ya. harus ada ikhtiar terus buat nyembuhin terus gitu loh. Jangan baru nggak ini kebetulan aja lagi nggak kumat nih penyakitnya. Tapi kan penyakit masih Iya, ada di tubuh, ya benar-benar kan? Mas, benar Mas. Ya kebetulan aja penyakitnya lagi nggak kumat. Tapi kan Iya, penyakit itu masih ada di tubuh. Makanya Mas. Ya, ya lu itu dah dikasih Mas. obat-obatan buat ngilanginnya. Obat-obatannya apa? Buat ngilangin penyakit itu tadi semakin memperkuat prinsip, memperkuat pola pikir yang matang, mencari Siap. teman yang baik-baik, yang positif. Kegiatannya setiap harinya positif, jangan ada waktu nganggur buat ngelamunin hal-hal judi online. Kalau ngelamunin Ya, hal-hal buat yang positif, mikir gimana nih usaha segala macam. It's okay. Ini siap, siap. ngelamunin yang ngelamunin kekalahan kemarin segala macam ya bakalan nyemplung lagi nanti gitu. Ya, Masuk lagi mungkin Mas Imam. iya makanya mesti pertahanin itu. Terus Siap, siap. Anda di Balinya di mana? Tiang Tabanan Mas Imam. Tabanan. Nanti kalau aku ke Bali mampir ya aku ya. Oke, kabarin aja Mas Imam, kabarin aja. Kalau tiang daerah Mungut itu Bedugul dulu, itu bagus tempatnya Mas Imam. Heeh. Nanti aku ngemper aja. Kalau aku pengen ke Bali, aku ngemper Siap, aja. Cariin nggak tempat apa-apa. yang Main aja murah-murah ke aja. Bali, nanti Yang kabarin aja penting Mas aku mau Imam. keliling-keliling aja. Ya, nanti Siap, aku pengen. siap, siap. Tapi aku ke Bali kepengen bolang aja, kepengen bolang aja, Oh kepengen. siap, nanti tak antar nanti kemana aja Mas Imam, tak antar. Ya, pengen bolang aja, bukan bukan jadi orang liburan, tapi kepengen Iya, pengen bolang aja. sambil-sambil anu nanti cari-cari tempat-tempat yang ya bagus-bagus lah. Nah, ya kayak gitulah, kayak gitu. Ah, Insya Allah deh, siap. kalau ada waktu nanti Oke, siap. Ditunggu Mas Imam. Ya siap. siap. Oke deh, itu aja. Oke, Mudah-mudahan Kadek tetap semangat. ya, Terus ya ya terus minta di doanya Mas Imam. siap. Ya, Siap, kayak siap, gitu siap. ya. Nanti kan langsung di aja nanti kalau misalkan ada ditanyain gitu loh Mas Imam ya. Iya, siap. Oke. Oke, terima kasih Mas Imam. Sip. Oke, thank you. Yuk. Selamat siang ya, Kadek. Yuk. Yo. Yuk.